Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Syariah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kunjungi kami di Bazar Ramadan 2022. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya di Sahabat Revolusi, dan sekarang kita lagi di destinasi wisata belanja murah bersyariah ya. Jadi oke, saya buka masker dulu. Dan sekarang tempat kami ada di Desa Pagutan. Desa Pagutan ini sudah sangat dikenal di NTB ya, dengan khasnya, dengan pedagangnya begitu. Dan di sini memang mayoritas rata-rata itu menjadi pedagang berniaga semua. Dan yang uniknya itu sahabat-sahabat, berniaga yang diterapkan betul-betul secara syariah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat menarik untuk kita berbincang santai sama salah satu pengurus, yaitu sekretaris sekaligus jubir dari Asosiasi Pedagang Pagutan Bersyariah. Pedagang Pagutan Bersyariah ya. Langsung saja bersama abang kita ya bang. Iya ya. Jadi tujuan kita ke sini itu karena memang sangat menarik untuk kita berbagi bersama tentunya semua masyarakat yang ada di NTB, khususnya bagi pelaku UMKM maupun pengusaha lah begitu ya, yang ya baik dari segala macam usaha, baik fashion, kuliner dan segala macam. Untuk kemudian kita berbagi apa sih rahasianya untuk kemudian bisa menjadi salah satu desa yang sangat kompak dengan manajemen yang luar biasa, dan ini sangat dikenal oleh masyarakat adalah ya dengan syariahnya itu bang. Coba bisa diceritakan dari awal bang. Oke, teman-teman media, saya ucapkan ya selamat datang di destinasi wisata belanja murah bersyariah Pagutan, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kami dari pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Syariah menyampaikan beberapa hal yang sungguh sangat penting dan kami anggap prinsip. Betul. Kenapa kami di sini bisa seperti saat ini? Karena pertama, karena konsepnya syariah. Betul. Kami tanamkan pada diri masing-masing para pedagang, para pengusaha di sini untuk bagaimana mencintai Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya. Betul. Tentu salah satu sunnahnya itu adalah bagaimana berdagang dengan yang baik dan jujur. Betul. Nah, sehingga apapun yang kami lakukan dalam perniagaan ini, kami selalu berkiblatnya ke sana. Iya, benar sekali. Berkiblatnya kepada ajaran sunnahnya Rasulullah SAW. Betul. Sehingga banyak rahmat yang kami dapatkan ketika kita berniat, berazam untuk mengikuti cara-cara Rasulullah SAW ketika menjadi pengusaha pada saat itu. Betul. Saya inspirasinya begini ya, Dek ya. Saya inspirasinya ketika Rasulullah ke negeri Syam pada saat itu bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh luar biasa beliau, seorang pedagang yang jujur, yang amanah, dan sangat luar biasa. Benar. Tentu sebagai umat Islam yang baik itu kita harus mengikuti jejak beliau. Ya, mungkin itu dulu. Ya, Pak Bang. Siap. Ya, ini jadi tentu orang sangat terkagum-kagum ya, karena mengingat berbicara masalah usaha tentu identik dengan uang begitu kan. Ya. Nah, berbicara uang atau duit ini tentu orang banyak sekali kita temukan nih bang. Di mana-mana itu yang penting mikirnya duit aja gitu kan, nggak mikir akad atau ijab kabul transaksinya segala macam. Nah, ini di sini yang menarik kan, semua transaksi atau akad jual beli itu benar-benar dilakukan dengan baik begitu. Bahkan ada aturan-aturan dengan standar. Ya, aturan-aturan standar atau SOP lah begitu kita katakan. Oke, begini dia. Kenapa kita punya standar bersyariah? Karena kita ingin keberkahan ya. Jadi barokah itu ada di situ. Betul. Ketika pengamalan secara syariah, disitulah akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang kami terapkan, sedang kita ikhtiarkan bersama-sama dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Benar. Pertama, standar syariah ada 5. Pertama adalah 3S.
salam, senyum, sapa. Oh iya. Jadi ketika para pelanggan ya, konsumen yang datang berbelanja ke kita, semua toko, semua kios, semua lapak yang ada di sini, itu lebih baik kita lebih dahulu mengucapkan salam. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akad jual beli. Nah, di situ akad jual beli kan salah satu rukun dari rukun jual beli kan. Ya, tapi dalam praktiknya harus diperhatikan itu rukunnya. Iya. Sahnya jual beli karena ada akad gitu kan. Iya, benar. Jadi akadnya selalu kita tekankan ya. Dan biada secara fikihnya itu harus kita lakukan. Benar. Dan praktek dalam kehidupan sehari-hari dalam perniagaan. Betul. Yang ketiga, hentikan transaksi ketika azan berkumandang. Nah, ini menariknya ya. Ya, ini ketika sangat mendengarkan lantunan azan, ketika transaksi kita hentikan sementara waktu. Ya. Hanya beberapa menit, hanya 3-4 menit lah maksimal ya. Udah kayak di Makkah Al-Mukarramah ini. Nah, tujuan kita memang tujuan kita ke depan ya. Dan mudah-mudahan Allah meridai dan memudahkan ikhtiar kami di sini. Kita ingin menjadi kampung Madinah. Berarti bercerminnya di sana. Bercermin di situ. Betul sekali. Bagaimanapun kita berafiliasi ke Mekah Madinah kan betul sekali. Yang keempat adalah penjual dan pembeli ya jujur dan bersahaja. Ya, supaya ada keterkaitan emosional, bukan hanya bisnis ya. Kita tidak melihat aspek bisnisnya, tapi juga aspek sosial di situ masuk. Benar sekali. Aspek sosial itu masuk ya. Kita penjual dan pembeli merasa bersahabat, berkeluarga. Benar sekali. Yang terakhir adalah penjual dan pembeli saling meridhoi. Nah, itu yang paling penting. Itu paling penting. Terakhir itu ending dari transaksi jual beli itu adalah ketika penjual dan pembeli saling meridhoi antara satu dengan yang lain. Iya. Nah, ini yang sangat unik ya, bukan kayak yang kita temukan di mana-mana begitu kan. Paling kalau di mat-mat sebelah tangga begitu kan, ya cuman senyum salam dan sapa itu saja. Berhenti sampai di situ. Tetapi di sini itu sahabat-sahabat tidak sampai di situ, tetapi ada sampai bahkan yang terakhir itu penjual dan pembeli saling meridhoi. Bagaimana begitu detailnya untuk kemudian melakukan transaksi berdasarkan sunnah Rasulullah. Nah begitu. Nah yang menjadi pertanyaan kami ini Bang, tentu ini tidak mudah ya berbicara SOP yang kemudian akan diterapkan kepada semua pedagang ini tidak mudah untuk diterima begitu saja. Nah apa kira-kira tantangan atau bagaimana perjuangan teman-teman Abang selaku pengurus asosiasi ini untuk mensosialisasikan SOP itu? Terima kasih dari awal memang kita konsepnya bertauhid ya. Bertauhid, bagaimana kemudian rezeki itu sudah diatur ya, tanpa ada ngiri antara satu dengan yang lain. Dan kenapa kita canangkan ya, ikhtiarkan 5 standar bersyariah ini, karena di situ memang kita rasakan manfaat dan keberkahannya itu. Betul. Nah ketika misalkan di antara anggota asosiasi pedagang ini, tentu kita sering ingatkan antara satu yang lain. Itu ya memang ini hal tidak mudah ya. Butuh intensitas kita komunikasi dan berbaur dengan mereka, selalu silaturahmi, bagaimana pengamalan 5 standar syariah itu sampai di mana ya, secara individu maupun secara kolektif di asosiasi pedagang. Ini sedang kita ikhtiarkan, perjuangkan, dan insya Allah mungkin dengan keadaan hari ini, dengan geliat ekonomi yang cukup maju berkembang, dan alhamdulillah Ibu Wakil Gubernur pernah hadir di sini. Kemudian insya Allah ketika nanti pada waktunya saat peresmian koperasi konsumen syariah, insya Allah mau bangun koperasi juga? Bapak Gubernur akan hadir untuk meresmikan koperasi syariah yang telah kami bentuk dan secara legal formal sudah tidak ada masalah. Betul, luar biasa. Ini harus kita apresiasi ya secara menyeluruh masyarakat NTB, dan ya dengan harapannya semua juga bisa melakukan apa yang dilakukan di Desa Pagutan ini begitu kan. Nah, mengingat ini Bang, sebentar lagi nih bulan Ramadan gitu kan. Tentu semakin ramai, dan bahkan di mana-mana kalau fashion ini, khususnya fashion dan kuliner, kalau sudah bulan Ramadan itu mungkin peningkatannya sangat drastis ya, bisa dikatakan yang tadinya 50% bisa menjadi 100% begitu income-nya. Kira-kira bagaimana di bulan Ramadan, apakah sama atau ada hal yang berbeda? Ya tentu pasti ada hal yang berbeda ketika kita menyebut
fashion ya, Betul. itu sebuah kebutuhan primer untuk jelang Lebaran, itu pasti ya, kan itu di mana-mana. Benar. Nah, apa lebihnya di sini? Apa yang menjadi spesialnya di sini? Kami memang semua pedagang ketika ada bazar Ramadan ya, geliat ekonomi di bulan Ramadan itu kami bungkus, kami kemas dengan istilah bazar Ramadan. Ya. Bazar Ramadan itu 2020, 2021 dan insya Allah besok di bazar 2022. 22 ya, berarti setiap tahun rutin. Setiap tahunnya rutin ya. Iya. Jadi semua barang ya yang dibutuhkan konsumen kami akan turunkan harganya. Benar. Oh, ada diskon khusus. Ada diskon khusus ya, secara kolektif. Gitu. Benar. Luar dari semua. Jadi dari semua apa ya? Semua pedagang produk. Ya, semua pedagang, semua produk. Berlaku diskon berapa persen? Itu sampai ada yang sampai 20%. Luar biasa. Ya, 20%. Nah ini harus diketahui oleh masyarakat khususnya di Lombok Tengah ini yang tentu dekat aksesnya sama Pagutan ini ya. Karena memang berbicara di bulan Ramadan itu biasanya semuanya naik gitu kan. Ya. Tetapi beda di sini. Di Pagutan ini sahabat-sahabat turun dengan diskon sampai 20%. Ya. Nah, ini sangat menarik. Ya, kami berharap lah nanti bisa ya sambil berwisata lah di sini. Begitu. Jargon apa jargonnya tadi, Bang? Desa wisata apa? Destinasi wisata belanja murah bersyariah Pagutan. Iya. Nah, itu harus diketahui. Begini deh ya, begini. Setiap Ramadan itu kami siapkan lapak-lapak. Di setiap ada pedagang, di situ ada lapak kuliner. Ketika para konsumen, para pembeli yang sudah selesai ya transaksi, begitu udah keluar, di depannya, di sampingnya ada kuliner, tinggal dia beli, tinggal dia pulang untuk takjilnya gitu. Kami tidak menyiapkan satu relokasi khusus untuk kuliner khususnya, enggak. Kami di situ duduknya. Nah, ketika orang bertanya mana sih bazar Ramadan Pagutan, saya jawab sepanjang jalan itulah bazar. Sepanjang jalan itulah bazar. Iya. Berarti nggak ditentukan satu lokasi. Tidak. Untuk kemudian mengumpulkan semua pedagang. Tidak. Ya, tetapi dikemas dalam bazar, cuman sepanjang jalan itu berjualan semua dan itu dikemas dengan nama bazar gitu kan. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Ya. Nah, oke, Bang. Ya, jadi mungkin Abang punya ini, Abang punya punya tips ini untuk penjual-penjual di luar sana yang memang masih kurang nilai sosialnya ya, hanya karena memang hari ini, Bang, yang difikirnya cuman keuntungan saja, marginnya saja, tetapi nggak pernah berpikir untuk kemudian bagaimana nilai sosial kita, begitu kan. Nah, sedangkan di sini saya pikir sesuai dengan yang diceritakan sama Abang kita tadi itu sangat jelas, begitu harmonis. Warga Desa Pagutan dengan sambil menjalankan niaganya, begitu kan, bukan malah saling iri atau saling benci, bukan. Nah, mungkin bisa berikan tipsnya, Bang. Begini, tentu sentuhan pertama yang kita lakukan adalah sentuhan agama, pemahaman agama. Karena apalagi kita orang Lombok ya. Betul. Yang 1000 masjid, kemudian tokoh-tokoh religi banyak. Yang masyarakat kami di sini selalu sami'na wa ta'na terhadap ketentuan para alim ulama kita ya. Baik tokoh lokal ataupun tokoh-tokoh yang lain. Betul. Kenapa kita seperti ini ya? Karena itu dulu ya. Pertama yang kita tanamkan adalah konsep tauhid pada diri masing-masing, bahwa rezeki itu sudah terbagi, sudah ada jatahnya ya. Kemudian tidak akan tertukar rezeki kita dengan orang lain. Hanya kewajiban kita ikhtiar untuk berjualan, berniaga, ataupun masalah berapa dapatnya, berapa keuntungannya, itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga disitulah kita menjalankan syariah ya. Kita juga di samping berbisnis, aspek bisnis ya, tapi kita juga tidak lupa untuk beraspek sosialnya. Jadi anak yatim piatu terlantar, alhamdulillah di dusun kami, desa kami bisa terlayani dengan baik. Jadi zakat, infak dan sedekah itu kami selalu koordinir semua pedagang menggunakan zakat, infak, dan sedekah. Sangat luar biasa, dan saya masih tetap merasa kayak mimpi nih, Bang. Ternyata ada di Lombok begitu loh. Yang biasanya kita temukan di Jawa gitu. Ada juga yang memang seperti ini, tapi ternyata setelah kita tahu bahwa tidak kurang kita di NTB ini, seperti kata Abang kita tadi, bahwa kita hidup di Pulau 1000 Masjid ya, 1000 Masjid. Kenapa tidak kita bisa menggunakan
nilai-nilai syariah, mengangkat ya ilmu-ilmu atau edukasi-edukasi yang sifatnya sangat syariah, sangat sakral untuk kemudian ya namanya rezeki ya tetap di tangan Tuhan. Jadi kalau proses transaksi segala macamnya kurang bagus, otomatis akan berdampak juga terhadap niaga kita itu Bang ya. Ya, jadi saya tanyakan yang berikut nih Bang. Mungkin ini kan banyak orang yang berpikir, oh ternyata di Fagutan itu nggak mandiri dia, dibantu pemerintah, pantesan bisa begitu. Nah, mungkin bisa dijawab ini Bang, apakah benar itu? Oh, itu keliru ya, keliru. Itu asumsi saja. Karena kami di sini awal-awal kami buka niaga, berusaha ini secara mandiri. Benar-benar mandiri. Nggak ada sedikit pun dari pemerintah. Di pemerintah, apalagi dana besar, dana tidak ada. Iya. Nah, justru dengan inisiatif keluarga besar pedagang Fagutan ini, ya, untuk bagaimana bersyariah, bertauhid dan segala konsep-konsepnya itu, dan kita coba ikhtiarkan dalam pengamalannya, justru itu yang membuat mungkin dilirik oleh pemerintah daerah barangkali ya, dan beberapa instansi terkait dengan geliat ekonomi yang cukup signifikan di 3 tahun terakhir. Kita mulai dari 2019 sebelum COVID ya, dan puncaknya itu ketika 2020 ketika COVID yang di mana-mana kan, betul. Luar biasa. Nah, tidak ada yang tidak berjualan pada saat itu, karena kami di sini di samping juga kami berjualan di tempat sendiri, di rumah sendiri, bangun sendiri, betul. Secara mandiri. Akhirnya kami bisa melakukan perniagaan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Betul. Dengan penghasilan, dengan omset yang kami alhamdulillah sangat luar biasa lah. Ya, benar sekali Bang. Ya, jadi itu harus didengar ya sahabat-sahabat dan seluruh masyarakat di NTB maupun di Indonesia yang menonton video ini, bahwa untuk bisa menjadi desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri, tentu dengan komitmen masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata dorongan dari siapapun begitu. Yang hari ini memang kebanyakan itu kan banyak yang kampanye dari pemerintah, harus mandiri, harus jadi ini jadi itu. Tapi kan kalau tidak kesadaran langsung dari masyarakatnya susah. Ya. Nah, yang ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, terkait dengan yang tadi ya. Kita memulai sesuatu itu dari diri sendiri ya. Betul. Ya, binapsik sudah. Ya. Bahasa hadisnya kan binapsik, benar. Ya. Sangat familiar. Oke. Kalaupun dari orang lain ataupun instansi pemerintah, itu hanya penopang saja. Dan pemerintah kita, Pemda Lombok Tengah, Pemprov NTB sangat terbantu ya, dengan inisiatif masyarakat sendiri. Iya dong, ya? Benar. Sehingga perhatian beliau-beliau ke depan ya mungkin kita akan diperhatikan ya. Betul. Untuk pembinaan terutama sekali, pembinaan baik itu dinas terkait ataupun Pemda Lombok Tengah ataupun Pemprov NTB pada khususnya. Berarti pemerintah daerah baik yang di Lombok Tengah maupun yang di provinsi hari ini itu sudah ngapain saja nih Bang? Ya, alhamdulillah. Apakah hanya sekedar support moral atau material? Secara moral sudah maksimal. Ya, secara moral sudah maksimal dari Pemkab Lombok Tengah dan Pemprov NTB. Betul. Ya, dengan kehadiran. Secara material? Secara material belum tersentuh kita. Nah, ini harus kita sampaikan ini, Bang. Melalui media ini disampaikan kepada pempegang kebijakan ya, entah itu Pak Bupati Lombok Tengah, betul. Bapak Wagub Gubernur Lombok Tengah, kemudian Bapak Gubernur NTB dan Ibu Wakil Gubernur NTB disampaikan yang pernah kemarin pernah berkunjung ke sini, dan insyaallah titip salam takziah sama Bapak Gubernur berkenan untuk hadir pada saat peresmian Koperasi Konsumen Syariah Pedagang Fagutan Besuku Desa Fagutan, Kecamatan Batu Gala, Lombok Tengah. Nah, semoga ya lewat media ini dan kemudian nanti banyak yang mendengarkan, dan tidak hanya masyarakatnya yang akan terinspirasi, termotivasi, tapi juga pemerintahnya semakin atensi. Ya, dan itu yang sangat penting adalah tidak hanya sekedar support moral, bagaimanapun masyarakat itu butuh support material juga, misalkan kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, tentu harus disupport oleh pemerintah. Ya, dengan cara apapun itu ya tugas pemerintah yang memikirkan. Masyarakat hanya ya menerima manfaat dari kebijakan itu sendiri ya. Ada lagi mau disampaikan, Pak? Terakhir ya. Terakhir sebagai statement ya. Sebagai statement kami mewakili seluruh
masyarakat pedagang. Betul. Dalam wadah Asosiasi Pedagang Program Bersyariah Pagutan sebagai destinasi ya. Ya. Sebagai tujuan, salah satu tujuan wisata belanja murah bersyariah. Benar. Yang ada di Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, berharap di jajaran pemerintahan, Pemkab Lombok Tengah dan Pemprov NTB untuk melihat kami secara terbuka. Betul. Karena kami ingin maju, ke depan juga kami tidak ingin merepotkan pemerintah dengan kegiatan usaha kami. Kami ingin mandiri, tetapi setidaknya untuk awal-awal ini kami butuh pembinaan. Pembinaan moral atau pembinaan secara material. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap ya kepada rekan media, teman-teman media ini, mohon sampaikan keberadaan kami di sini di seluruh NTB, malah di seluruh Indonesia. Inilah kami dengan inisiatif sendiri, dengan segera kemandirian kami bisa mencapai tujuan yang memang kita harus ikhtiarkan dengan bertauhid, dengan syariah dan konsekuensi dan sebagainya dengan standar syariah itu. Dan kita mohonkan kepada ya khususnya umat Islam ya, kita menjelang Ramadan ini, mohon doanya dan kunjungi kami di Bazar Ramadan 2022, destinasi wisata belanja murah bersyariah Pagutan. Jangan lupa, kami akan kami akan suguhkan sesuatu yang spesial ya. Ada beberapa door prize, ada beberapa suguhan yang insya Allah bagi semua pelanggan, semua pengunjung dan konsumen akan datang ke Pagutan Lombok Tengah dengan senyuman, pulang dengan ketawa insya Allah. Kami jamin insya Allah dengan ikhtiar kami, insya Allah Bazar Pagutan siap di tahun 2022. Sekian terima kasih atas nama pengurus Asosiasi Pedagang Pagutan Bersyariah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang mubarak, yang suci, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selamat berpuasa dan datang ke destinasi wisata belanja murah bersyariah Pagutan Lombok Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah wa syukurillah kita sudah sangat banyak mendapatkan inspirasi dan juga rahasia dan tips-tips bagaimana untuk kemudian mengemas desa itu sendiri, desa kita sendiri, dan menjadi masyarakat yang benar-benar mandiri tanpa backupan dari pemerintah pun. Dan hari ini pemerintah yang melirik karena memang sudah sangat dilihat keberhasilannya dan terbukti hasilnya ya. Dan kita berharap semua masyarakat untuk kemudian menerapkan perniagaan dengan hal yang serupa, khususnya bagi umat muslim di NTB yang untuk kemudian bisa menjadi pengusaha yang sesuai dengan koridor agama lah, begitu, tidak lewat ya, seperti yang ada di standar pelayanan bersyariah ya. 3S, salam, senyum, sapa, akad jual beli, hentikan ketika azan, hentikan transaksi, jujur dan bersahaja, dan yang terakhir penjual dan pembeli saling meridhoi ya. Dan yang terakhir kembali lagi, jangan lupa berkunjung di destinasi belanja murah bersyariah, destinasi wisata ya. Ya itu saja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.